Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, saya Sharon Mingxanggara, selaku moderator dan juga penyaji materi dari kelompok 1. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan topik ragam bahasa. Hasil diskusi kami terkait jurnal yang berjudul Pola Karakteristik Ragam Bahasa Istilah pada Masa Pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, karya Wahyu Oktavia dan juga Nur Hayati. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya, Sharon Mingxanggara, ada Jonathan Aditya Puryanto, Fernanda Ramadan Putra Hartono, dan juga Alan Adrian Nuria. Yang pertama, kita akan membahas abstrak dan juga metode penelitian dari jurnal ini. Pengertian istilah ini sendiri adalah bentuk kata atau gabungan dari sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu konsep untuk mendapatkan suatu makna tertentu. Nah, tujuan dari penelitian ini sebenarnya apa ya? Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola karakteristik ragam bahasa istilah pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana hasil dari analisisnya diuraikan dengan kata-kata, jadi bukan diuraikan dalam bentuk angka. Selanjutnya, apa saja sih subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, untuk subjeknya, menggunakan istilah-istilah baru yang ada pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola karakteristik yang difokuskan pada ragam bahasa istilah COVID-19. Lalu untuk teknik yang digunakan yaitu ada teknik observasi atau pengamatan dan juga teknik penjaringan data. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat data pola karakteristik ragam bahasa istilah COVID-19 yang dianalisis dan kemudian diklasifikasi lagi, yaitu menjadi 14 data dalam bentuk bahasa Inggris, 9 data sinonim, ada 10 data singkatan, dan juga ada 5 dalam bentuk akronim. Selanjutnya, kita akan membahas bagian dari pendahuluan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan bahasa di Indonesia semakin berkembang pesat dan juga beragam. Bahasa sekarang telah memberi andil besar bagi perkembangan peradaban manusia, sehingga manusia dapat menyampaikan dan mengembangkan pemikirannya. Menurut Saharudin, bahasa merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan segala hal yang ada di dalam pikirannya. Dan juga ada Rahardi yang menambahkan dan menyatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyatakan ekspresi diri dari segala hal yang tersirat dalam pemikirannya maupun perasaannya. Setelah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona yang terdeteksi pada awalnya di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 ini, sampai sekarang masih saja terus menyebar di kalangan masyarakat. Di sela-sela itulah terselip kata-kata atau istilah yang menjadi tren di antara para pengguna bahasa. Kenyataannya, saat ini banyak bermunculan dan beredar istilah-istilah baru tentang pandemi virus COVID-19 ini yang telah menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Dengan berbagai banyaknya istilah-istilah baru yang muncul pada masa pandemi COVID-19, ini menjadi sebuah acuan untuk diteliti lebih jauh dan dikaji lebih jauh. Untuk kajian literatur, terdapat teori-teori yang dianggap relevan dalam penelitian pola karakteristik ragam bahasa istilah pada masa pandemi COVID-19, yakni mengacu pada 3 teori,
Yang pertama ada hakikat bahasa, yang kedua ada ragam bahasa, dan yang ketiga adalah istilah. Nah, di slide ke-7, kita akan ngebahas tentang hakikat bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sebuah lambang berupa bunyi yang memiliki sifat sewenang-wenang atau bisa dibilang sebagai arbitrer dan dipakai oleh beberapa anggota masyarakat untuk melakukan interaksi dalam berkomunikasi. Nah, bahasa juga merupakan alat komunikasi yang bersifat manasuka yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari pembicara yang disampaikannya dari penutur kepada orang lain dengan maksud dan makna tertentu. Sebagai alat komunikasi sosial yang saling berhubungan serta bahasa itu dapat disampaikan kepada khalayak umum untuk memperoleh maksud dan tujuannya tertentu. Nah, bahasa bersifat liguna franca, di mana bahasa digunakan sebagai penghubung untuk berinteraksi antara dua etnis atau lebih yang masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri. Bahasa juga dipandang sebagai alat komunikasi tingkah laku sosial atau bisa bahasa lainnya sebagai social behavior yang dipakai untuk berkomunikasi. Nah, untuk komunikasi ini sendiri dibagi dua, ada komunikasi langsung dan ada komunikasi tidak langsung. Untuk yang komunikasi langsung, itu merupakan komunikasi dua arah yang menuntut kehadiran orang keduanya. Jadi, orang pertama dan orang kedua itu saling bertemu. Sedangkan komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang tidak memerlukan kehadiran pembicara karena sudah dilakukan melalui lintas tulisan maupun lintas via suara. Nah, di slide ke-8 kita akan ngebahas 10 fungsi bahasa. Yang pertama ada bahasa sebagai lambang yang biasa sering disebut ilmu semiotika atau ilmu semiologi, yang berarti ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, untuk yang kedua, bahasa sebagai bunyi yang dapat diartikan sebagai bunyi atau bahasa lisan. Nah, jadi bukan berupa sebuah tulisan ya. Yang ketiga, bahasa sebagai makna, yaitu sistem lambang yang berwujud bunyi, sebuah lambang tertentu. Nah, di yang keempat, itu ada bahasa arbitrer. Nah, ini tadi telah saya sebutkan, berarti tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep dan pengertian yang terkandung dalam lambang. Yang kelima, bahasa konvensional. Artinya bahasa yang harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilkannya. Nah, yang keenam, bahasa produktif. Menentukan pada unsur-unsur bahasa yang terbatas meskipun secara relatif sesuai dengan fungsi yang sistem berlaku. Yang ketujuh, bahasa harus unik. Nah, ini sedikit unik nih maksud dan tujuan tertentunya, yaitu bahasa yang harus memiliki ciri khas yang spesifik dan tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Nah, seperti contohnya bahasa adat Kalimantan dan bahasa Jawa itu berbeda. Nah, itu dia memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, lalu yang kedelapan, bahasa sebagai universal, yaitu memiliki sifat dan cirinya masing-masing. Untuk yang kesembilan, bahasa harus bervariasi, yaitu bahasa yang digunakan harus memiliki suatu perbedaan antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Untuk yang ke-10, terakhir nih, bahasa sebagai identitas kelompok adalah bahasa yang memiliki ciri-ciri pembeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang ke-9, yaitu ngebahas tentang ragam bahasa. Nah, ragam bahasa sering disebut juga sebagai variasi bahasa. Nah, di sini ada dua nih. Menurut Abdullah, ragam bahasa merupakan jenis penggunaan bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat pada topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, dan orang-orang yang dibicarakannya, serta menurut medium pembicaraan. Jadi, tergantung nih, kita sedang ngomong dengan siapa, Itu menurut Abdullah. Lalu, yang kedua ada menurut Octavia. Menurut Octavia, bahasa adalah menyampaikan bahwa ragam bahasa adalah jenis variasi bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang disampaikan. Nah, lalu ragam bahasa erat kaitannya dengan ragam formal dan non-formal. Nah,
pertama itu ada ragam formal. Ragam formal adalah ragam bahasa yang paling mendasar dan sering dijadikan patokan untuk menentukan baik buruknya sebuah bahasa. Sedangkan bahasa non-formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman seperti perkembangan pelafalan, tata bahasa, dan kosakata. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang dari kelompok saya tentang ragam bahasa non formal. Ya, satu ada bahasa Inggris, bahasa asing yang merupakan bahasa internasional. Dua ada singkatan. Ya, situ singkatan yang berbentuk pendekatan dari sebuah kata atau beberapa kata. Nah, di situ juga ada sinonim. Sinonim itu adalah hubungan semantik beberapa kata yang memiliki kesamaan makna, dan ada juga akronim, singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Nah, di situ juga ada istilah ya. Istilah itu merupakan kata atau gabungan kata yang terdiri dari sebagai pengungkap makna. Dua ada proses, tiga ada konsep, dan keempat ada sifat yang menjadi ciri khas di suatu bidang tertentu. Dan situ ada istilah dari Wiratno. Istilah ini sering disebut kosakata, keseluruhan kata dalam ragam seseorang dan akan menimbulkan. Nah, di situ juga ada pembahasan tentang pola karakteristik istilah ya pada masa pandemik COVID-19 ya. Saat yang di situ bahasa Inggris, sinonim, singkatan, dan akronim. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Jonathan dan saya akan melanjutkan presentasi yang telah diberikan oleh Alan tadi. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini ada beberapa ragam bahasa dan kosakata yang terus berkembang dan kita mendapatkan beberapa istilah baru dalam ragam bahasa kita. Kali ini saya akan membahas satu persatu dari ragam bahasa tersebut beserta contoh dan maknanya. Oke, pertama saya akan bahas tentang bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris di sini lebih dominan digunakan karena pemakaian kosakata dalam bahasa Inggris dinilai lebih memiliki nilai yang tinggi dan praktis. Contohnya ada seperti ini, saya nggak bakal sebutin semua. Pertama ada new normal baru, lalu ada social distancing yang maknanya menjaga jarak, ada lockdown yang maknanya penutupan, lalu ada physical distancing atau pembatasan fisik, dan lain-lain. Arti new normal di sini adalah kenormalan baru yang belum pernah ada sebelumnya, di mana kita diwajibkan untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Lalu ada social distancing atau jaga jarak, yaitu merupakan salah satu langkah pencegahan virus dengan cara menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain kurang lebih 1 meter, atau terutama pada orang yang beresiko tinggi terjangkit virus corona ini atau orang sakit. Lalu ada lockdown atau penutupan, yaitu situasi yang melarang warga negara untuk pergi ke suatu tempat karena keadaan darurat, atau juga negara yang menutup perbatasan untuk mencegah adanya orang keluar masuk dari desa, kota, bahkan negaranya. Oke, yang kedua saya akan bahas tentang sinonim atau persamaan kata. Ragam istilah sinonim adalah bentuk dari suatu istilah yang dianggap memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah lain yang ditemukan. Contoh dari sinonim, saya nggak bakal sebutin semua lagi. Ada isolasi dengan sinonim mandiri, disinfektan dengan pemusnah bakteri, positif dengan terjangkit, karantina dengan penahan. Isolasi di sini memiliki makna yang sama dengan mandiri, yaitu pemisahan diri dari orang yang terjangkit virus, atau juga bisa dipakai sebagai tindakan pemisahan dari orang yang terjangkit virus dari orang-orang lainnya. Lalu ada disinfektan, atau di istilah lainnya pemusnah bakteri. Pemusnah bakteri di sini berbentuk cairan yang berbasiskan alkohol dengan takaran tertentu dan bersifat panas. Disinfektan sering disemprotkan kepada benda-benda mati atau ruangan-ruangan rumah yang dianggap dapat menyebarkan virus. Lalu ada positif. Positif di sini yaitu suatu hal atau suatu pernyataan di mana suatu hal yang menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya positif terjangkit virus. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu singkatan.
Ragam bahasa singkatan dalam penelitian istilah-istilah COVID ini terbagi menjadi dua, yaitu singkatan dalam bahasa Inggris dan singkatan dalam bahasa Indonesia. Singkatan merupakan kata yang tersusun dari gabungan huruf, yaitu dengan memendekkan atau menyingkat kata dari suatu gabungan huruf tertentu. Contoh singkatan di sini ada WFH dengan kepanjangannya work from home, SFH dengan kepanjangannya study from home, dan dalam bahasa Indonesia saya ambil satu, yaitu APD atau alat pelindung diri. WFH merupakan kepanjangan dari work from home yang berarti kerja dari rumah. Istilah WFH ini berasal dari bahasa Inggris, tetapi kini sifatnya kian lokal menurut singkatan bahasa Indonesia. Pemberlakuan WFH di sini ditujukan untuk menekan angka penularan virus COVID 2019. SFH merupakan kepanjangan dari study from home, yakni belajar dari rumah. WFH dan SFH merupakan beberapa cara yang digunakan pemerintah untuk menekan angka virus corona 2019 ini. Sistem SFH kurang lebih sama dengan WFH, yaitu mewajibkan mahasiswa dan siswa untuk belajar dari rumah. Lalu ada APD yang memiliki kepanjangan dari alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini digunakan oleh petugas medis dalam menangani pasien COVID-19 agar tidak tertular virus tersebut. APD terdiri dari masker, baju hamzat, dan juga sarung tangan. Oke, kita masuk ke ragam bahasa yang terakhir, yaitu akronim atau pemendekan kata. Secara umum, akronim ini dengan singkatan. Penggunaan bentuk akronim pada sebuah istilah digunakan untuk mempermudah penulisan kata yang diharapkan dapat diingat-ingat oleh seseorang kemudian. Contoh akronim di sini adalah webinar atau kepanjangannya web seminar, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau Coronavirus Disease 2019, masker N95 atau masker not resistant to oil 95 atau 95, Fashiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Webinar merupakan akronim yang memiliki kepanjangan dari web seminar. Pemberlakuan tatanan kehidupan secara keseluruhan berdampak pada aktivitas setiap individu. Webinar merupakan tuntutan untuk selalu melakukan seminar dan penelitian seperti bagaimana mestinya. Webinar merupakan alternatif dari seminar, namun pelaksananya melalui online lewat website. Lalu ada COVID-19 yang memiliki kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Sebutan COVID-19 ini digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam penyebaran informasi, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan bahasa medis dalam penyebaran informasi, serta untuk memudahkan pemahaman masyarakat luas. Lalu ada yang terakhir, ada masker N95 yang merupakan akronim gabungan dari huruf dan angka yang memiliki kepanjangan dari masker not resistant to oil 95. Masker respirator bentuk ini digunakan untuk menyaring udara dari partikel-partikel luar. Kata N di sini berarti masker yang tidak tahan dari minyak, dan kode 95 berarti kemampuan material dalam masker dalam menyaring partikel dari luar. Oke, kita masuk ke dalam bagian penutup. Dari jurnal yang kami ambil, di sini kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahasa tidak bersifat statis dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah ragam bahasa merupakan hal yang paling mendasar untuk menentukan baik buruknya suatu bahasa. Yang ketiga, pola karakteristik bahasa istilah dapat dilihat dari berbagai bentuk. Dan dalam penelitian ini, kita dapat menjumpai bentuk seperti bahasa Inggris, sinonim, akronim, dan singkatan. Setiap istilah dari bahasa yang muncul berdasarkan kejadian tertentu dapat dikelompokkan menurut asal bahasa, persamaan makna, dan bentuk kata. Oke, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kami ada salah penyampaian kata atau mungkin ada materi yang kurang lengkap. Mungkin selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Nah, sebelum mengakhiri presentasi dari kami, saya ingin menyampaikan sebuah quotes atau kutipan dari seorang Federico Fellini. Nah, Federico Fellini ini adalah seorang sutradara terkenal dari Italia. Ia mengatakan bahwa bahasa yang berbeda adalah visi hidup yang berbeda. Atau dalam bahasa Inggrisnya, ia mengatakan bahwa a different language is a different vision of life. Federico Fellini. Baiklah, jika masih terdapat kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dan terima kasih.